Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul Penyerahan Diri dan Penerimaan. Dan judul renungan harian kita pada hari ini adalah Kesucian adalah. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sejak hal itu dimaksudkan olehnya, kita harus menerima kuasa. Mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang Dia, mendoakannya, dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan roh, setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk meminta pertolongan istimewa untuk khidmat surga, agar mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh Kudus. Kehadiran roh bersama pekerja-pekerja Allah akan menjadi pemasyuran kebenaran suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh segala kuasa atau kemuliaan dunia. Dengan pekerja Allah yang beserta, dimanapun ia ada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan terhadap murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghiburan itu adalah milik kita, sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuatan yang menyokong jiwa yang berusaha dan berkumpul dalam setiap keadaan di tengah kebencian duniawi dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan, dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian, inilah waktunya bila mana sebagian jawaban atas doa iman, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati. Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seseorang manusia adalah seorang Kristen, sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Kesucian bukanlah kegairahan, itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah.
Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Tidaklah penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa Roh Kudus itu. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah penghibur, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dengan jelas diterangkan mengenai Roh Kudus bahwa dalam pekerjaan memimpin manusia kepada segala kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 15 ayat 26, 16 ayat 13. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 42 dan 43. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.